baru new normal, mudah-mudahan kita tetap bisa melaksanakan kegiatan dengan bagus. Yang kedua adalah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, kepada seluruh para peserta yang hadir hari ini. Sudah tercatat ada kurang lebih 96 peserta yang tentu peserta akan mengikuti kegiatan ini secara serius. Yang ketiga, saya menyampaikan terima kasih kepada narasumber kita yang keren, Kang Wega, Kang Eko, berikanlah yang terbaik buat anak-anak kita, berikan pemahaman bagaimana kita bisa bertahan dan mengembangkan usaha di masa pandemi COVID-19 ini. Yang terakhir saya menyampaikan bahwa sebagaimana yang kita pahami bersama, kita lihat perkembangan bersama bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentu banyak sekali sektor usaha yang terpuruk. Bahkan ada yang gulung tikar. Tapi di satu sisi ini adalah tantangan, ini adalah challenge buat kita semua, bagaimana bisa bertahan, bagaimana mengembangkan usaha di COVID-19. Oleh karena itu, kehadiran narasumber yang merupakan orang-orang keren, orang hebat pada bidangnya, pengusaha-pengusaha muda, ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan solusi, bisa memberikan gambaran strategi bagaimana ke depan para pengusaha kita bisa bertahan dan bisa mengembangkan usahanya walau dalam keadaan apapun, termasuk saat ini adalah dalam keadaan pandemi COVID-19. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara pelatihan soft skill ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas sambutan dan pembukaannya. Sesuai dengan anjuran beliau, kita semoga walaupun dalam kondisi apapun, pada saat menghadapi pandemi ini kita tetap semangat, kita tetap termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Baik, tak terasa kita akan menginjak ke acara selanjutnya, itu acara inti, di mana akan ada pemaparan materi oleh dua narasumber hebat kita siang hari ini, dan ditemani kegiatan ini akan dipandu oleh moderator yang tak kalah hebatnya. Dan kita boleh berbangga karena moderator ini adalah alumni dari STI PGRI Sukabumi dan beliau merupakan pengusaha yang sukses saat ini. Mudah-mudahan kesuksesan beliau bisa menular bagi seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Oke. Amin, amin. Mari kita sapa moderator kita siang hari ini, Ibu Fuji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nisa. Aduh, kayaknya gak henti-hentinya terus-terusan menyanjung saya terus ya Bu ya. Insya Allah itu memang kenyataannya Bu. Amin. Alhamdulillah Ibu Fuji mau bisa bergabung di sela-sela kesibukannya, mau membantu kegiatan pelatihan soft skill tingkat 3 di program studi manajemen ini. Mudah-mudahan hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Siap, siap Bu. Oke, alhamdulillah. Mangga untuk acara selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Fuji. Mangga Bu. Terima kasih Ibu Nisa sudah memberikan waktunya pada saya selaku moderator pada acara pelatihan soft skill tingkat 3 Prodi Manajemen STIE PGRI Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi bahwa di siang hari ini kita sudah diberi kesehatan dan diberi kesempatan. Apa kabar semua? Saya yakin pasti semua akan baik-baik saja ya. Seperti yang sedang duduk di sana toh di rumahnya ini semua akan tersenyum berseri-seri. Seperti bunga sakura yang sedang bermekaran. Ngomong-ngomong, sudah ada yang mengenal saya sebelumnya. Tadi saya lihat di audiens ada background-nya itu di Kampung Lisung Uyut ya. Kebetulan itu adalah yang kebetulan saya yang punya. Jadi saya merasa senang juga ternyata ada mahasiswa yang sudah pernah main ke Kampung Lisung Uyut. Ada pepatah mengatakan, kenal maka tak sayang, daripada tidak disayang, lebih baik saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Baik, perkenalkan saya Sri Fuji Rahayu, biasa dipanggil Puji. Saya saat ini berlaku selaku moderator di acara soft skill hari ini.
Tadi Ibu Nisa sudah menyebutkan susunan acara satu demi satu. Sebelum kita mulai, pemateri yang pertama akan saya panggilkan dulu langsung narasumber kita yang pertama adalah Bapak Eko Pramana Putra. Adalah seorang entrepreneur yang sudah melanglang buana kemana-mana. Pertama selaku Direktur Bumi Kreatif Institute. Kedua, Bapak Eko Pramana Putra, Ketua Sinergitas ABCGM Jawa Barat, Cabang Sukabumi. Ketua ABDSI Korda Sukabumi. Ketua ICSB Sukabumi. Pendamping KUMKM Provinsi Jawa Barat. Koordinator UMKM Sisi Jawa Barat UMKM Sukabumi. Instruktur eksternal BBPLM Kemendes PDTTRI. Instruktur UPT Kewirausahaan Unsyah Banda Aceh, Instruktur Program Pengembangan Kapasitas Usaha, penulis buku, mungkin itu kurikulum daripada narasumber yang pertama. Teman-teman, kita langsung saja panggil narasumber kita yang pertama, Bapak Eko Pramana Putra. Halo, apa kabar Pak? Mulai. Baik. Teman-teman, kita tahu bahwa bisnis tidak hanya menjual barang dan jasa ya, terima omset atau profit. Oh, langsung Kang Wega juga. Kita sambut dua-duanya ya. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan dua materi, yaitu pertama dari Bapak Eko Pramana Putra, tadi saya sebutkan CV-nya. Mungkin yang kedua nanti setelah Bapak Eko ini menjelaskan atau memberikan materi kepada teman-teman, nanti akan saya perkenalkan juga materi yang kedua, yaitu Bapak Wega Gunawan. Halo, apa kabar Pak Eko sama Pak Wega? Pak Eko, Pak Wega, oke, sehat selalu ya. Kita nih sekarang, iya, alhamdulillah, kita saat ini akan berbincang-bincang santai Pak, kayaknya, kepada mahasiswa tingkat 3, Program Studi Manajemen STI PGRI Sukabumi. Teman-teman mungkin kita tahu bahwa bisnis saat ini adalah bukan hanya menjual barang dan jasa aja ya teman-teman, tapi kita lebih bermakna bisnis bahwa tujuan berbisnis bukan untuk diri sendiri, tapi bermanfaat dan membuat lingkungan kita terangkat harkat dan martabatnya. Juga sama definisi daripada bisnis sendiri tidak sekedar hanya mencari uang, tetapi mencari keuntungan yang besar yang kita lakukan. Alangkah baiknya mungkin nanti Pak Eko Pramana Putra akan memberikan sedikit ataupun banyak mengenai mindset bisnis. Khususnya sekarang ini dengan tema strategi mempertahankan dan mengembangkan usaha pada dalam situasi pandemi COVID-19. Oke, tidak lama-lama silakan Pak Eko Pramana Putra untuk memulai materi yang akan disampaikan mengenai mindset bisnis. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ada suaranya. Kok ada suaranya sih? Ada suaranya, Pak. Ada suaranya. Pak Eko tidak ada suaranya. Suaranya nggak muncul, maaf Pak Eko. Pak Ekonya belum ngomong.
Maaf teman-teman, kita sambil menunggu ada kesalahan teknis, mungkin narasumber Pak Eko Pramana Putra. Halo Pak Eko, sudah masuk belum? Baik ya, sambil menunggu Pak Eko untuk salah teknisnya dari bagian teknisnya. Baik teman-teman, di COVID pandemi saat ini, pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa khususnya bagi UKM Kota Sukabumi ya. Mungkin teman-teman juga yang sudah mulai berusaha saat ini mungkin sangat dikatakan strategi pemasarannya itu sangat berdampak. Yang biasanya mungkin pemasaran usahanya offline, karena sekarang ini orang dimanjakan, semua datang sendiri, semua serba sendiri datang, kita tinggal diam di rumah, akhirnya pemasaran kita atau alih kepada online. Di tema kali ini tentang strategi mempertahankan dan mengembangkan usaha, khususnya di COVID ini, sebenarnya banyak sekali nanti trik atau trip yang akan diberikan oleh permateri kita siang ini, yaitu mengenai mindset. Pertama, kita harus kuatkan dulu mindset usahanya teman-teman. Jadi di usaha ini, apa sih yang akan kita bina atau apa yang akan kita tuju output daripada usahanya? Halo Pak Eko, sudah siap? Nanti di pemateri pertama ini Pak Eko akan memberikan sedikit pencerahan mengenai mindset usaha ya, mindset bisnis, karena mindset adalah awal ataupun dasar daripada usaha kita biar outputnya keluar baik. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah mendengarkan, sudah pernah membaca ataupun mempraktekkan. Kalau mindset kita dari awal tidak kuat, nanti output yang akan keluar pun tidak maksimal. Atau Ibu ini gimana kalau Pak Wega dulu? Ya, baik. Pak Wega, sudah halo? Halo? Di pemateri yang hari ini adalah tentang mindset bisnis dan smart business map. Smart business map ini nanti Pak Wega akan menjelaskan tentang kayaknya lebih bagus daripada BMC ya. Mungkin teman-teman yang sudah mengenal sistem bisnis BMC-nya, nanti Pak Wega akan memberikan smart business map-nya. Halo Pak Eko, sudah siap? Halo. Oke, sudah siap. Ya, alhamdulillah ya. Baik, kita tidak lama-lama lagi karena sudah siap narasumber yang pertama. Halo, apa kabar Pak Eko? Alhamdulillah Bu Puji, terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kembali dan oke, kita mulai ya. Ya, silakan Pak. Ya. Kepada audiens mohon di-unmute-nya semuanya biar materi yang disampaikan hari ini biar masuk semua ya. Silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang di STY PGRI? Saya ucapkan terima kasih kepada seluruhnya yang luar biasa di sini tercatat yang sudah masuk hampir 90 orang, luar biasa. Meskipun dalam dalam keadaan pandemi kemudian kita melangsungkan kegiatan hari ini dengan virtual, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi niatan kita untuk mengembangkan dan mempertahankan bisnis ataupun juga belajar bagaimana cara mempertahankan dan mengembangkan bisnis itu. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Sivitas Akademik dari STY PGRI. Terima kasih Pak Asep Denny selaku Ketua STY PGRI yang selalu jadi motivasi dan juga inspirasi bagi kami di Bumi Kreatif. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Epa dan seluruh staf dari Prodi Manajemen yang luar biasa sudah mengadakan kegiatan seperti ini. Baik teman-teman semuanya, kita coba masuk nih ya dari materi kita. Saya akan coba sharekan materi kita. Dan kebetulan saya tidak sendirian nih ya.
tapi bareng-bareng dengan dengan teman saya ada Kang Wega. Kang Wega sudah on, Kang Wega? Halo. Oke. Sudah ada suara saya? Masuk? Masuk, Kang Wega. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya nih, tolong teman-teman semuanya baca dengan perlahan kalimat di bawah ini. Silakan. Tolong dibaca perlahan. Oke. Sudah? Boleh dijawab sudah dan tidaknya lewat chat aja. Oke. Nah, kenapa sih harus dibaca dulu? Jadi teman-teman semuanya, ini awalan kita untuk belajar hari ini bahwa kita itu hari ini tidak sedang membangun sebuah tenda camping. Jadi usaha itu bukan membangun sebuah tenda camping. Kita mau ngadain perkemahan, kita bisa mendirikan kapanpun, kemudian juga kita bisa merobohkannya kapanpun juga. Tapi niatan kita hari ini berkumpul di sini, belajar bersama itu karena satu niatan. Apa itu? Yaitu membangun bisnis jangka panjang. Bisnis jangka panjang itu tentunya dia punya kriteria, dia punya syarat dan sebagainya. Salah satunya adalah memiliki visi misi yang besar. Kemudian juga harus tersistemasi, ya. Kemudian mampu bertahan dalam situasi apapun, termasuk hari ini yaitu situasi pandemik COVID-19. Nah, baik, kita sepakati ya semuanya bahwa pertemuan kita hari ini adalah untuk atau dalam rangka membangun bisnis jangka panjang. Setuju? Oke, mudah-mudahan setuju ya. Harus setuju. Karena apa? Karena kalau kita punya niatan yang sama, kemudian frekuensi yang sama juga, insya Allah gitu. Apa yang kita pelajari hari ini akan mampu bermanfaat bagi usaha kita, bagi pengembangan usaha kita semuanya. Oke, kita masuk nih teman-teman semuanya. Nah, ketika kita ingin membangun sebuah bisnis jangka panjang, gitu, ada 4 hal yang harus menjadi kekuatan kita. Apa itu? Yaitu entrepreneurship, bisnis, manajemen, agama. 4 hal itu yang tidak boleh kita tinggalkan sama sekali. Ya, itu yang harus dikuasai oleh kita sebagai selaku pengusaha. 4 kekuatan ini. Kalau berbicara tentang entrepreneurship, berarti kita sedang berbicara tentang mindset-nya. Apa itu mindset? Yaitu sikap dan mental. Bukan hanya sekedar pola pikir, tapi sikap dan mental kita. Kemudian ketika kita berbicara, kemudian yang keduanya tentang bisnis. Bisnis itu adalah create money dan create value. Jadi bisnis itu bukan hanya sekedar menciptakan uang, tapi juga harus menciptakan value. Nah kalau misalnya kita bilang rumus money itu profit ya, Kang Wega ya. Jadi bagaimana kita fokusnya seorang pengusaha itu adalah ke profit gitu. Bukan ke omset tapi ke profitnya. Jadi kalau misalnya dibuatkan sebuah rumus, maka total profit itu adalah total pendapatan dikurangi cost gitu. Kemudian apa yang harus dikuasai lagi? Kekuatan apa yang harus dikuasai oleh seorang entrepreneur atau seorang pengusaha? Yaitu bagaimana dia mampu mengelola manajemen, ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana dia menerapkan agama dalam kehidupan bisnisnya. Nah, 4 poin ini yang harus menjadi kekuatan utama ketika kita membangun bisnis jangka panjang. Dan bisnis jangka panjang kalau misalnya 4 poin ini tidak diberlakukan dalam bisnis kita, pada akhirnya adalah bisnis kita akan terpuruk. Oke, kita masuk nih teman-teman semuanya sebagai entrepreneurship. Tadi kan sebagai entrepreneurship berarti kita berbicara tentang mindset. Berbicara tentang mindset itu berbicaranya tentang sikap dan mental. Sekali lagi, mindset bagi kami itu adalah sikap dan mental. Bukan hanya sekedar pola pikir, tapi sikap dan mental kita. Karena berbicara tentang menjadi seorang pengusaha, berarti kita berbicara tentang mental juga. Mental bagaimana kita menghadapi segala situasi, segala kondisi, dan sebagainya. Nah, di masa pandemik seperti ini,
Kami kalau di setiap hari Rabu itu ada kegiatan, namanya programnya Diasah, dialog seputar usaha, itu live IG, dan waktu beberapa minggu yang lalu kita mendatangkan seorang pengusaha asal Sukabumi yang luar biasa. Nah, ada satu kalimat yang keren sekali. Apa itu? Bahwa untuk mampu bertahan sebuah usaha, ya, seorang entrepreneur itu harus mempersiapkan dua hal. Apa itu? Satu, mempersiapkan mentalnya. Yang keduanya, mempersiapkan fisiknya. Mempersiapkan mental maksudnya apa? Yaitu bagaimana dia mampu membangun persepsi-persepsi positif. Nah, ini yang keren, ya. Jadi, entrepreneurship itu berbicara tentang mindset, sikap dan mental. Sikap dan mental nanti tujuannya untuk apa? Untuk membangun mental kita, memunculkan persepsi-persepsi positif dalam kegiatan berusaha. Ada kurang lebih 9 yang harus teman-teman miliki, mental yang harus teman-teman miliki sebagai seorang entrepreneurship. Yang pertama, jadikan bisnis itu adalah pilihan hidup. Lah kok harus jadi pilihan hidup? Iya gitu. Ngapain kita bangun usaha kalau capek-capek ya gitu. Terusan kalau cuma buat main-main ngapain aja gitu. Hanya buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang modal dan sebagainya. Jadikan itu pilihan hidup. Ketika itu menjadi pilihan hidup, kita akan merasa bahwa ketika usaha kita tidak berjalan, maka yang akan terjadi adalah ketika kalau misalnya pilihan hidup, kita akan mempunyai persepsi usaha kita harus tetap berjalan dalam kondisi apapun, karena itu sudah jadi pilihan hidup kita. Kemudian yang kedua, seorang pengusaha itu harus punya visi yang jelas. Visi itu kan gambaran besar dari bisnis kita 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Tanpa visi yang jelas, ya, usaha tidak akan pernah berjalan dengan lancar, gitu. Kemudian yang ketiganya, bisnis itu harus berbasis peluang. Peluang untuk apa? Peluang untuk tumbuh, peluang untuk bersinergi dengan yang lain, gitu. Nah, kemudian yang keempatnya harus punya orientasi pada pertumbuhan usaha. Jadi kalau bisnisnya cuma begitu-gitu aja, gitu ya, berarti dia tidak punya orientasi untuk pertumbuhan usaha. Nah, nomor 4 dengan nomor 2, poin nomor 2 dengan nomor 4 ini ada kesinambungannya nih gitu. Jadi kalau seorang pengusaha dia punya visi yang jelas tuh kayak gimana sih? Pertama, waktunya ditetapkan, kapan itu harus dicapai. Yang keduanya sesuai dengan core kompetensi kita. Gitu. Kemudian di mana itu harus dicapainya. Dengan cara apa dicapainya, itu jelas. Kalau misalnya kita bilang visi, kalau saya boleh tanya, visi teman-teman apa di dalam usaha? Boleh di-unmute, silakan dijawab. Visi teman-teman ketika jadi pengusaha? Di chat juga. Oh, di chat ya? Di chat juga. Oke. Silakan di chat. Oke. Kita lihat coba. Ada yang jawab nggak? Visi teman-teman apa? Kalau misalnya visinya hanya saya ingin menjadi pengusaha yang sukses. Gimana Kang Wega itu? Jelas nggak kira-kira? Terlalu general. Terlalu general. Oke. Visi itu harusnya yang jelas. Oke. Jadi misalkan saya ingin usaha saya atau misalnya usahanya kue ya, gitu. Saya ingin usaha kue saya menjadi yang nah itu kan. Kalau berbicara tentang kompetensi berarti yang ternya tuh yang harus diangkat oleh kita. Terusan kapan? Ya, di mana? Untuk wilayah Sukabumi kah, se-Indonesia kah, gitu kan? Kemudian mau tahun berapa ini visinya dicapai. Nah, kemudian nomor 5 nih teman-teman, orientasi pada layanan konsumen. Artinya apa? Konsumen harus jadi fokus kita. Jadikan bisnis kita adalah bisnis yang berbasis solusi.
banyak dari teman-teman pengusaha kita yang tidak dia hanya berbasisnya adalah solusi dirinya. Kenapa dia berusaha? Karena ingin bayar kosan, karena ingin bayar apa lagi? Bayar uang kuliah, karena ingin dapat kuota. Itu solusinya, ya. Itu berbasisnya bukan ke konsumen, tapi berbasis kepada siapa? Ke diri sendiri sebagai pengusaha. Nah, itu yang tidak boleh. Pengusaha itu basisnya ketika orientasinya adalah layanan untuk si konsumen. Bagaimana usahanya menjadi solusi bagi siapa? Bagi si konsumen. Gitu. Kalau usahanya dirasa menjadi solusi bagi si konsumen, pastinya produknya pasti akan dijual, pasti akan dibeli. Kemudian kalau misalnya dia bikin layanan jasa, jasanya pasti akan diminta. Gitu. Kenapa? Karena basisnya siapa? Konsumen. Nah, jadi kalau teman-teman hari ini ada yang merasa bahwa kenapa ya di masa COVID ini kok barang saya nggak laku, produk saya nggak laku, jualan saya nggak laku. Kemungkinan besarnya bukan karena tidak ada yang beli. Tapi bisa jadi karena usaha kita tidak menjadi solusi bagi siapa? Bagi si konsumen. Kemudian yang keenamnya adalah manajemen resiko. Ya, tentunya sebagai pengusaha kita harus mampu memanage resiko yang akan terjadi ataupun yang sedang dilalui hari ini. Ketujuh, cepat berpikir dan cepat bertindak. 8, berbasis ilmu. Ini ya. Jadikan diri kita sebagai orang-orang gitu ya. Orang-orang yang memang yang siap gitu. Menjadi pembelajar yang hebat, haus tentang ilmu pengetahuan, haus ingin mengetahui sesuatu, menggali potensinya. Nah, sebagai pengusaha di masa COVID seperti ini, yang perlu teman-teman lakukan dalam misalnya menggali kompetensi apa yang perlu kita penuhi apa? Caranya kolaborasikan antara skill yang hari ini teman-teman miliki dengan apa? Dengan kesulitan yang sedang dihadapi. Nah, kalau misalnya kita berpikir seperti itu, maka apa? Kita akan mencoba terus-menerus ya, untuk apa? Menggali kemampuan kita, talenta kita, tentunya untuk usaha kita. Oke, ini di chat ada yang udah ini nih, visi katanya, visi saya dapat menjadi perusahaan yang terunggul dan terus tumbuh, dapat memenuhi kebutuhan konsumen serta tidak hanya menciptakan profit untuk perusahaan tapi dapat membantu membuka peluang pekerjaan. Oke, yang ini masih luas ya. Jadi harus ditentukan kapan batas waktunya itu visi itu harus dicapai. Oke, jadi bisa langsung konsultasi juga di sini. Dan yang ke-9, mental yang harus kita miliki apa? Jadikan bisnis kita sebagai ibadah. Caranya tentunya satu dengan menggunakan metode-metode memang yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Kemudian juga tadi di sana bisnis kita bukan hanya menciptakan uang, tapi juga harus menciptakan value, nilai tambah ya bagi konsumennya. Oke. Oke, nah kalau misalnya kita berbicara tentang bisnis, tentu semuanya pasti sepakat ya bahwa bisnis itu adalah UUD, ujung-ujungnya duit, gitu. Kalau ujungnya bukan duit, bukan bisnis, bukan. Apa itu, Kang Wika? Kerja bakti, ya, bukan bisnis tapi kerja bakti gitu. Nah, bisnis itu ujung-ujungnya duit. Apa yang dicari di sana adalah profit, bukan hanya sekedar omset, profitnya yang dikejar. Bisa jadi omsetnya besar, profitnya kecil, tapi bisa jadi omsetnya sepertinya kecil, tapi ternyata nilai profitnya besar. Nah, di sini kita harus punya kemampuan ilmu bagaimana menggali bisnis itu untuk menghasilkan profit yang besar. Kemudian bisnis adalah solusi, tadi yang saya sampaikan. Kemudian bisnis adalah value.
Dan ingat, satu hal lagi, bisnis itu adalah serangkaian aktivitas. Aktivitas apa? Mengelola sumber daya. Ini nih yang sering kita lupakan, bahwa kadang kita ingin mendapatkan profit, kita ingin memberikan value gitu ya, kemudian memberikan solusi. Tapi kita lupa bahwa bisnis itu adalah aktivitas. Jadi kalau tidak ada aktivitas di dalam berusaha, terutama dalam mengolah sumber daya, ya, maka itu bukan bisnis. Sumber dayanya apa saja? Ada 10 sumber daya yang harus dikelola oleh teman-teman semuanya. Oke, nanti kita nah ini dia. Ya, teman-teman. Nah, jadi serangkaian aktivitas gitu, ya. Kalau bisnis itu serangkaian aktivitas. Aktivitas untuk mengolah keuangan, pemasaran, operasional, kemudian sumber daya manusia. Mengelola sumber dayanya apa saja? Dari mulai manusia sampai dengan informasi. Untuk menghasilkan apa? Barang, jasa, tempat, ide, gitu ya. Nah, tujuannya apa dari bisnis? Profit, people, planet, ya. Kemudian tumbuh berkembang. Oke. Nah, ini penerapan manajemennya, ya. Mungkin bisa baca. Jadi TP itu total profit, ya, sama dengan total revenue dikurangi dengan total cost. Nah, itu rumusnya. Jadi kalau ingin dapat profit, gampang. Pendapatannya dinaikkan, ya. Cost kemudian kurangi oleh cost. Apa pendapatan? Dari mana sebuah bisnis bisa mendapatkan pendapatan? Tentunya dari marketing. Makanya marketing itu dalam sebuah bisnis, dia bagaikan atap bangunan. Kalau atapnya bocor-bocor, apa yang terjadi? Biaya pasti akan besar. Gitu ya. Makanya seoptimal mungkin marketingnya itu harus baik. Kemudian dikurangi cost itu apa saja? Operasional usaha, kemudian human resource juga. Nah, coba teman-teman baca bareng-bareng yuk yang ini nih, gitu. Nah, ini sebenarnya rumusnya, teman-teman. Kalau teman-teman ingin bertahan di masa COVID seperti ini, yang pertama adalah seorang entrepreneur itu tidak akan berhasil secara optimal kalau dia tidak mengerti ilmu bisnisnya. Jadi tugas kita adalah, apalagi di masa pandemi seperti ini peluang kita untuk apa? Untuk terus menggali ilmu, menggali potensi dan sebagainya. Kita harus mengerti dulu bisnis kita. Kemudian bisnis tidak akan pernah berkembang dalam jangka panjang kalau tidak menerapkan apa? Manajemen. Dan manajemen bisnis tidak akan pernah berkah kalau tidak berlandaskan agama. Jadi ada 3 poin, ya. Ada 3 poin nih teman-teman. Kalau misalnya kita pengen mengevaluasi bisnis kita. Pertama, dari ilmu kita sebagai untuk mengelola bisnis. Kemudian apakah di dalam bisnis kita sudah diterapkan manajemennya, ataukah kita bisnis itu tidak evaluasi untuk bisnis kita. Jadi kalau bisnisnya pengen berkembang, jalankan semuanya. Kuasai ilmunya, terapkan manajemennya, kemudian dalam perilaku berbisnis, jalankan dengan berlandaskan agama. Gitu. Oke. Jadi satu hal nih teman-teman semuanya yang perlu di garis bawahi, bahwa ketika menghadapi pandemi ini tadi ya, syaratnya yang harus kita siapkan ada 2. Yang pertama adalah kita mempersiapkan diri secara mental, ya. Yang keduanya persiapkan diri secara fisik. Secara mental tentunya ya, tadi kita membangun persepsi positif di dalam bisnis kita, di dalam kehidupan kita. Sedangkan kalau misalnya yang mempersiapkan fisik bagaimana? Mempersiapkan fisik itu adalah salah satunya dengan menerapkan aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Yang sudah tentunya keadaan seperti ini gitu ya. Tentunya keadaan seperti ini teman-teman semuanya, ini kondisi yang tidak pernah sama sekali kita bayangkan, sama sekali kita sangka, bahkan kita rencanakan pun tidak. Siapa yang mau merencanakan adanya pandemi? Tidak gitu. Namun dengan kita memiliki mental seperti ini gitu ya, insya Allah kita akan terbangun persepsi bahwa
kejadian ini adalah ruang kita untuk belajar, ruang kita untuk mengevaluasi bisnis kita. Ya. Kemudian juga kalau tadi mempersiapkan secara fisik apa? Ikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan menerapkan protokol kesehatan di dalam usaha kita. Bukan halangan, kalau jadi pengusaha itu bukan halangan, malah menjadi sebuah tantangan dan peluang baru. Ya, banyak sekali ada beberapa di UKM dampingan kami yang kelas klasterisasi khusus para nasabah PNM. Di situ ada dia sebagai petani, ya. Dia sebagai petani, dan ternyata di masa COVID pesanan dari supermarket itu ditahan, ya, dan dia harus berputar apa yang harus dia lakukan. Akhirnya apa? Yang dia buat adalah kemasan-kemasan sayuran yang siap saji, seperti misalnya membuat menu sayur asem, kemudian sayur lodeh, sayur sop, yang di dalamnya sudah ada bumbunya, kemudian di dalamnya juga sudah ada apa? Cara memasaknya. Dan hal itu tentunya menjadi hal yang inovasi dan sesuai dengan kebutuhan hari ini yang konsumen perlukan semasa dia ada di rumah. Nah, tugas kita di sana, teman-teman semuanya. Tugas kita bagaimana usaha kita hari ini mampu sesuai dengan keinginan si konsumen, mampu menjadi solusi bagi keinginan si konsumen. Kalau usaha kita pengen terus berjalan di masa pandemi seperti ini, kita mulai dari mana? Mulailah dari masalah apa yang sedang dihadapi oleh konsumen. Tentunya kalau bagi konsumen itu masalah, ya, bagi kita sebagai pengusaha apa? Good, peluang, gitu. Jadi intinya di sana, gitu. Dan juga cara-cara lama yang kita kerjakan di masa sebelum pandemi masuk ke Indonesia, hari ini mau nggak mau banyak yang tidak bisa kita gunakan kembali. Gitu. Seperti apa? Contoh hari ini ya, kita belajar semuanya dari rumah masing-masing. Anda di rumah, saya di kampus, kan gitu ya. Itu bareng-bareng. Ini salah satu metode yang mau nggak mau kita harus ikutin hari ini. Kalau tidak, maka apa yang terjadi? Kita akan ketinggalan. Itu. Oke, sebelum masuk ke Kang Wega, ada satu nasihat nih. Kalau mahasiswa Bu Eva ya, gitu. Mahasiswa suka dengan nasihat-nasihat dari apa ya? Dari para filsuf, wejangan gitu ya. Ini ada wejangan dari seorang filsuf dari Einstein. Dia bilang seperti ini. Ada dua cara orang ketika menjalani hidup. Yang pertama adalah seolah-olah tidak pernah ada keajaiban dalam hidup ini. Yang cara kedua adalah seolah-olah melihat semua dalam kehidupan ini adalah sebuah keajaiban. Nah, pengusaha harusnya yang kedua. Karena kalau yang pertama, maka yang akan muncul apa? Marah-marah, ngeluh, ya. Kemudian tidak pun pantang menyerah. Dia tidak punya motivasi yang tinggi gitu. Kalau cara yang pertama. Tapi kalau yang cara kedua, saya yakin apapun kondisi yang kita hadapi, karena melihatnya adalah semua yang terjadi sebuah keajaiban, maka akan muncul apa? Kesyukuran, ya. Kemudian motivasi yang tinggi juga. Nah, ini yang perlu dimiliki oleh seorang pengusaha. Oke, nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab dan kita lanjut Kang Wega, mangga silakan. Oke, terima kasih Pak Eko. Paparannya bisa sekali. Kedengaran suara saya? Pak Wega sebentar. Cek. Kepada audiens yang mau bertanya, tolong disiapkan atau di chat karena kita ada session Q&A. Nanti setelah Pak Wega memberikan materi yang kedua. Jadi kita langsung lanjut nanti ke session Q&A-nya. Silakan Pak Wega. Ya, terima kasih Bu Puji. Ini melanjutkan tadi yang Pak Eko itu menarik sekali karena kata Einstein itu ya. Saya baru tahu kalau itu kata Einstein. Tapi saya pernah mendengar itu dari guru saya, Pak Ari Ginanjar. Kurang lebih sama lah. Ada dua tipe manusia di dunia ini. Ada tipe
pertama itu mata lalat, yang kedua mata lebah. Ada 2 tipe manusia. Jadi yang tipe lalat ini, dia walaupun disimpan di taman bunga, yang akan dia cari hanya sampah. Sedangkan tipe mata lebah, walaupun dia berada di tumpukan sampah, yang akan dia cari hanya bunga. Nah ini kurang lebih sama lah. Ini hanya analogi bahwa ketika kita punya mindset yang positif, ketika diberikan tantangan seperti saat ini ya, wabah COVID, kita akan berusaha senantiasa mencari peluang, begitu. Sedangkan orang yang mindset negatif, walaupun banyak kesempatan di depan mata, tetap saja bagi dia ini adalah sesuatu hal yang menyedihkan, sesuatu hal yang buruk, begitu. Kurang lebih begitulah. Saya pikir sini hampir sama dengan Einstein tadi. Kurang lebih. Oke, tidak menunggu lama lagi, kita langsung saja ya Pak Eko ke materi kita. Oke. Hari. Ya karena berbicara tentang strategi ya, Kang Wega hari ini, strategi bagaimana mempertahankan dan mengembangkan usaha. Tadi poin-poin di awal sudah disampaikan apa saja yang perlu dilakukan. Nah, sekarang kita ke prakteknya nih, praktek yang sesuai dengan usaha kita sendiri, gitu. Jadi dan tentunya praktek yang akan kita lakukan ini ya sesuai dengan hari ini kondisi situasi saat ini. Dan yang perlu kita pastikan adalah bahwa bisnis kita haruslah bisnis yang berbasis solusi. Jadi nah itu kesana ya, harus berbasis solusi. Yang keduanya harus berbasis peluang. Nah gitu. Mangga silakan dilanjut Kang Wega. Oke, kita langsung lanjut ke PowerPoint-nya aja Pak Eko. Oke. Oke, yang akan kita bahas hari ini adalah Smart Business Map. Smart Business Map ini ada hasil karya dari Pak Budisman. Ini orangnya. Sebenarnya ini tools atau alat putus-putus ya, sebentar. Halo, cek. Nah ini, begini aja. Ini hanya alat ya, agar kita bisa melihat apakah bisnis kita saat ini layak untuk dijalankan atau tidak. Juga ini bisa dipakai untuk menguji dari ide bisnis kita, ya walaupun belum dilaksanakan, tapi ide bisnis kita ini layak atau tidak untuk dilanjutkan. Begitu. Nah, Pak Budi Isman ini sendiri adalah seorang profesional. Beliau terakhir itu menjadi CEO di Sari Husada, kalau salah. Ini produknya SGM, susu. Sebelum kemudian dibeli oleh Danone. Ya. Beliau ketika memimpin perusahaan ini, berhasil melipat gandakan valuasi dari bisnisnya hingga puluhan kali. Begitu, hanya dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari 5 tahun kalau nggak salah. Oke, kita lanjut. Kalau untuk tools sudah dapat semua ya? Oke, untuk Smart Business Map sendiri kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu Flying Field, kemudian ada Market Landscape, dan Operational Profitability. Nah, ini dia. Ini di area Flying Field. Kita ada poin, what is the problem, who has the problem, what is the solution, how big is the market, dan what factor will impact the business. Ini masih putus-putus ya kayaknya suara saya. Sudah jelas. Oke. Oke, kita lanjut ya. Enggak.
Nah, what is problem? Nah, biasanya kita sebagai UKM ya, biasanya memulai bisnis itu dari produk. Nah, dengan tools ini kita akan diajari bagaimana membuat bisnis itu bukan dari produk dulu, tapi dari masalah dulu. Jadi kita cari masalah dulu nih. Kita cari dulu masalahnya apa. Yang pertama adalah kita mau masuk ke industri apa? Ya, ada industri makanan dan minuman, ada industri fashion, dan masih banyak lagi. Kita tentukan dulu pilihan kita di mana. Ya, misalnya kita pilih industri makanan. Lalu kita tentukan juga kategori bisnisnya apa. Karena di industri makanan ini juga banyak kategorinya. Ada catering, ya, ada frozen food, ada yang direct selling seperti kafe, restoran, warung nasi. Nah, ini kita harus juga tentukan kategori bisnis kita ini di mana. Yang ketiga adalah problem solving. Nah, problem solving yang ingin kita tawarkan itu apa? Ya, setelah kita cari tahu masalahnya apa, kemudian kita tawarkan solusinya. Kalau di bisnis makanan ya jelas, masalahnya adalah orang lapar misalnya ya. Orang, cek, masuk, masih ada suara saya? Misalnya orang kemudian tidak punya waktu untuk memasak. Nah ini untuk saat ini muncul bisnis-bisnis frozen food karena melihat ada masalah di sini. Ada masalah di mana orang lapar, orang nggak bisa masak, kemudian mau keluar rumah juga masih jaga-jaga, mau makan di kafe juga masih menahan diri. Kemudian bisnis frozen lah ini yang kemudian berjaya. Begitu. Ya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, who has the problem? Ya, siapa yang punya masalahnya? Siapa tadi orang-orang yang lapar ini tadi siapa? Nah, kita harus tentukan target market kita. Dan kita harus fokus. Tidak bisa kemudian kita berusaha untuk meraih semua market. Itu akan terlalu melelahkan dan kita akan tidak fokus. Ya, walaupun mungkin tidak menutup kemungkinan produk kita bisa dikonsumsi oleh banyak market. Misalnya ya semua kalangan bisa mengkonsumsi produk kita, tapi belum tentu mereka adalah target market kita. Nah ini harus sangat dipahami, jangan sampai contohnya di industri makanan lah, jangan sampai kita mengeluarkan satu produk makanan karena merasa anak-anak bisa makan, orang tua bisa makan, kemudian kakek-kakek, nenek-nenek semua bisa makan, kemudian target market kita adalah semua kalangan. Itu salah besar. Kita harus sangat fokus target market kita siapa agar bisnis kita jelas sasarannya. Ya, ini saya sudah ada 4 cara yang biasa dipakai untuk menentukan target market. Ya, yang pertama secara geografik, ini kedaerahan. Ya, ini sangat umum sekali ya. Sangat sering dipakai terutama untuk bisnis-bisnis yang lokal. Ya, yang jangkauannya itu apa namanya? Terbatas geografik ya, bisa kota misalnya. Ya, jangkauan produk Anda itu kota, kemudian bisa misalnya provinsi, lebih luas lagi bisa jangkauannya nasional atau bahkan banyak juga produk-produk dari Sukabumi yang jangkauannya sudah internasional. Banyak juga produk-produk dari Sukabumi yang sudah dikirim ke Eropa, sudah dikirim ke Amerika. Ya, ini secara geografik. Kemudian secara demografik. Secara demografik ini biasanya yang dipakai adalah gender, ya. Ini produk untuk laki-laki atau perempuan.
ya, kemudian usia, ya, ini untuk anak-anak, untuk remaja, orang tua, atau senior citizen tuh misalnya umurnya 70 tahun ke atas. Kan ada produk-produk yang memang dikhususkan untuk kelompok umur tersebut. Ya, kemudian juga apa namanya di demografik ini juga bisa dari segi kemampuan ekonomi. Kita bisa bagi kelompok menengah ke bawah dan menengah ke atas. Ya, karena tentu akan sangat menentukan sekali daya beli dari calon target market kita. Kemudian juga ada psikografik. Psikografik ini lebih kepada cara hidup, nilai-nilai ya yang dipercayai oleh target market kita. Ya, misalnya ya orang-orang yang mempunyai kebiasaan healthy lifestyle, pola hidup sehat. Nah, ini harus dipahami bahwa mereka tidak bisa kemudian kita jadikan market ketika produk kita ya bukan makanan sehat. Ya, orang-orang dengan gaya hidup yang go green misalnya, ya, yang semua serba natural, itu tidak bisa ketika produk kita misalnya masih menggunakan plastik dalam pengemasannya. Ini harus disesuaikan. Kemudian ada yang terakhir, behavior. Behavior ini adalah sikap, kebiasaan, bagaimana biasanya mereka berbelanja. Ya, kalau di Indonesia ada waktu-waktu tertentu. Nah, ya, ada waktu-waktu tertentu konsumen ini berbelanja, terutama ketika mau Lebaran misalnya, ya, mau bulan puasa. Nah, ini kebiasaan. Mereka biasanya akan spending money lebih banyak, akan mengeluarkan uang, akan berbelanja lebih banyak dari waktu-waktu biasanya. Ya, ini kebiasaan. Terus kemudian juga di awal bulan gitu ya. Nah, itu kebiasaan berbelanja. Kemudian biasanya kalau berbelanja mereka sendirian kah? Ya, kalau misalnya kita punya tempat makan. Kalau datang mereka sendirian dengan pasangannya, dengan teman-temannya, dengan keluarganya. Nah, ini harus dicatat. Biasanya sikap atau kebiasaan ini di tiap kelompok itu akan menonjol, ya, apabila kita amati. Nah, kita harus sangat paham. Kita harus sangat paham kebiasaan orang, misalnya ini contoh lagi, di dunia industri makanan, di tempat makan, kuliner. Kebiasaan orang sebelum makan, apa? Bukan berdoa, foto. Ya, memfoto makanannya dulu, kemudian diupload ke medsos. Itu adalah kebiasaan, itulah sikap, behavior. Ya, dan ini harus kita mengerti. Kenapa harus kita mengerti? Berarti mereka sangat mengharapkan tampilan makanan yang sangat baik. Ya, orang-orang seperti ini juga ketika membeli sesuatu akan sangat memperhatikan tampilan kemasannya. Bagus nggak kemasannya? Eksklusif nggak kemasannya? Nah, ini akan menjadi pertimbangan mereka ketika memilih suatu produk. Nah, yang selanjutnya, ya, itu tadi tentang target market. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah what is the solution. Temukan solusinya. Kalau orang lapar ya sediakan makanan. Kalau orang nggak bisa masak ya sediakan makanan-makanan praktis yang tinggal goreng gitu. Itu frozen food kan begitu filosofinya. Orang nggak bisa masak, ada yang jual bebek ungkep frozen, saya jualan itu. Itu tinggal goreng, langsung jago, langsung enak gitu. Terus kemudian ada juga kemarin saya ini nasi kebuli. Oh itu Pak Toto jualan nasi liwet. Nggak perlu belanja itu ini, bumbunya sudah siap, tinggal masukin ke Magicom, jadi langsung jago masak. Ini produk nasi kebuli, nasi biryani, oh banyak lah. Banyak tuh nasi-nasian, tinggal masukin ke Magicom, sudah dengan bumbunya, sudah dengan dagingnya, sudah jadi.
orang yang nggak bisa masak pun langsung jago. Nah ini kan solusi. Nah pertanyaan selanjutnya adalah apakah konsumen mau dengan solusi yang kita tawarkan? Ya, belum tentu kita punya solusi lalu konsumen mau. Misalnya kita karena konsumennya perlu sesuatu yang unik yang berbeda. Kemudian kita mengeluarkan sesuatu yang unik dan berbeda juga. Misalnya, aduh saya kata konsumen, saya bosen coklat kok rasanya gitu-gitu aja. Terus kemudian ada produsen yang berusaha mengeluarkan misalnya coklat rasa ikan tuna, nah misalnya gitu ya. Itu unik betul. Tapi apakah konsumen mau? Nah ini harus diuji kembali. Harus diuji apakah konsumen mau dengan solusi yang kita tawarkan. Ya. Kemudian setelah ada yang mau, ya setelah kita uji dan ada yang mau, kita harus cek juga seberapa besar marketnya. Jangan sampai ternyata marketnya sangat kecil. Ya, marketnya terlalu spesifik, sangat kecil sehingga ya bisnis kita tidak bisa berkembang dengan besar. Ya, kita harus cari tahu seberapa besar kelompok yang akan membeli produk kita. Seberapa besar orang yang akan menerima solusi dari kita. Seberapa besar orang yang akan kemudian membeli dan membeli lagi produk kita. Ini harus kita cari tahu. Yang terakhir di playing field itu adalah what factors will impact the business. Faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi bisnis kita. Nah, ini banyak sekali faktor eksternal ya di lingkungan bisnis kita yang tidak bisa kita kontrol. Makanya kita harus bersiap-siap. Ya, apa saja sih biasanya yang faktor eksternal yang tidak bisa kita kontrol? Ini dia. Oke, pemerintah misalnya. Ya, pemerintah itu sebagai regulator, mereka akan mengeluarkan aturan-aturan ya untuk mengatur kita sebagai pebisnis. Ya, hanya saya memang aturannya ini bisa jadi positif bagi bisnis kita, bisa juga negatif. Misalnya pemerintah mengeluarkan insentif untuk UKM yang ingin mendapatkan misalnya fasilitas halal. Ya, nah ini kan aturan ini positif bagi bisnis kita. Tapi bisa juga berdampak negatif bagi bisnis kita. Misalnya yang sekarang lagi rame banyak UKM bisnis frozen yang kemudian kena razia karena belum punya BP POM, belum punya BPOM, ya. Karena ya mereka mungkin ada keterbatasan UKM ini ketika harus mengurus perizinan BPOM, begitu ya. Kemudian jelas yang nomor 2 adalah kompetitor. Kompetitor ini akan berpengaruh secara langsung terhadap bisnis kita. Bisa jadi ketika mereka mengeluarkan produk baru misalnya yang lebih inovatif, yang lebih menarik, ya konsumen ya akan pindah ke kompetitor. Atau tiba-tiba mereka menurunkan harga jauh di bawah harga produk kita yang sejenis. Ini akan berpengaruh langsung. Kemudian juga ada LSM. LSM ini ya bisa positif, bisa negatif juga. Misalnya ya ada misalnya produk kita itu produk yang mengusung tema Go Green. Ya, kemudian ada juga organisasi masyarakat atau komunitas yang memang bergerak di bidang yang sama di Go Green juga. Mereka kemudian mengkampanyekan produk kita tanpa kita minta. Nah, ini kan sesuatu hal yang positif. Tapi juga ada misalnya produk kita menghasilkan limbah yang banyak, kemudian didemo oleh ormas misalnya ya, karena menghasilkan limbah atau misalnya ada gangguan-gangguan yang lain, nah oleh LSM kemudian didemo. Ini kan sesuatu yang negatif bagi bisnis kita. Kemudian ada supplier kesananya ya, supplier juga sangat berpengaruh karena kelangsungan supply bahan baku ya dari supplier ini. Kemudian ada teknologi. Nah, teknologi ini sudah jelas sangat berpengaruh sekali. Kita menyaksikan bagaimana banyak kemudian perusahaan-perusahaan yang
gugur, yang bangkrut karena teknologi. Ya, kita sebut saja misalnya Nokia yang kemudian dilibas oleh Android-nya Google, ya, yang sekarang apa namanya, kita mungkin sudah jarang lah yang pakai Nokia. BlackBerry itu juga gugur, ya. Kemudian juga kalau agak zaman saya masih muda, aduh jadi tahu kan namanya. Dulu itu ada yang namanya Wartel. Itu ketika muncul smartphone, handphone, itu habis sudah Wartel. Dan kemudian juga warnet mungkin nih. Warnet karena tidak seramai dulu, warnet masih ada, tapi tidak seramai dulu. Ya karena sekarang main game sudah bisa di handphone. Apalagi hanya buka aplikasi media sosial misalnya. Intercom itu. Ya kemudian yang konsumen itu sendiri. Konsumen itu sendiri terutama ya contohnya dalam kondisi seperti sekarang ini di mana konsumen banyak menahan diri untuk tidak spending, untuk tidak mengeluarkan uang untuk kebutuhan-kebutuhan yang bukan kebutuhan pokok. Terutama untuk misalnya barang-barang mewah, ya, jasa-jasa yang bukan kebutuhan utama itu sekarang konsumen itu menahan diri. Ya, untuk beberapa kalangan, terutama yang tidak terkena dampak pandemi, uangnya mereka ada, tapi melihat kondisi di depan ini masih abu-abu, belum jelas mereka akan menahan diri untuk tidak mengeluarkan uang yang dalam jumlah banyak. Itu adalah 6 hal ya dari sekian banyak faktor-faktor eksternal yang kita harus ready ketika mereka berubah. Ya, next slide. Nah, ini dia. Ya, kita tadi di playing field kita sudah selesai. Kita ada yang selanjutnya yaitu market landscape. Ya. Di market landscape ini kita ada 3 poin. Yang pertama, why do people choose you? Kenapa orang pilih produk kita? How do you sell your product? Ya, kalau nomor 6 itu why do people choose you? Kalau di BMC itu di value proposition. Ya. Kalau how do you sell your product itu di channel. Terus kemudian how do you keep your customer itu di customer relationship. Ya, mungkin teman-teman di sini sudah pernah mempelajari bisnis model Canvas. Nah, ini kurang lebih hampir sama lah. Ya, kita akan bahas 3 poin ini. Why do people choose you? Nah, kenapa orang pilih produk kita ada 3 hal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama USP atau Unique Selling Proposition, yang kedua adalah branding, yang ketiga adalah pricing. Ya, ini dia USP. Ini dari sekian banyak hal, ada beberapa yang akan kita bahas. Ya, Unique Selling Proposition ini, ya kita mulai dari harga. Ini adalah unique selling point yang paling tidak saya sukai. Ya, harga rendah itu paling saya hindari, tapi bisa dijadikan unique selling proposition, ya, menjadi yang termurah itu sangat bisa dan ada konsumennya. Kita kasih contoh Lion Air dengan Garuda Indonesia, ya, di mana Lion Air mengusung tema penerbangan yang hemat, we make people fly. Nah, kita membuat orang bisa naik pesawat ya karena harganya murah. Ya, memang USP-nya di sana. Berbeda dengan Garuda Indonesia. Kalau Garuda Indonesia di USP yang selanjutnya yaitu di service dan quality. Ya, di service dan quality. Jadi ketika Garuda Indonesia fokusnya di service dan quality, mereka tidak terlalu menghiraukan harga. Dan ada juga konsumennya yang mau memilih Garuda Indonesia. Ya, jadi masing-masing ada marketnya. Yang harga murah ada marketnya, yang harga mahal ada marketnya. Jadi jangan khawatir
Kenapa tadi saya bilang saya nggak terlalu suka? Karena jual dengan tidak murah pun marketnya ada. Ya, itu tadi USP yang pertama, harga, kemudian service ya. Service and quality. Ini contohnya lagi kalau service, jaminan sampai ke rumah dalam 30 menit. Nah, ini Pizza Hut delivery. Ya, ini menjadi jaminan pelayanan. Kalau yang pesaingnya juga Domino kurang lebih sama lah. Ya, itu sudah ada jaminan pizzanya nyampe ke rumah Anda dalam 30 menit. Ini luar biasa. Ya, quality, kemudian ya bagaimana produk-produk yang mengusung quality ini mereka tidak terlalu price sensitive atau sensitif harga. Ya, karena kualitasnya bagus, orang akan memaklumi kalau harganya mahal. Begitu. Kita misalnya ya kita tahu bahwa ada mobil-mobil yang harganya di atas 1 miliar. Tapi juga banyak juga mobil yang 100 jutaan. Karena sama maju ya, digas maju sama. Tapi ya karena build quality-nya berbeda ya harganya pun berbeda. Kemudian tas, misalnya fashion ya, ada tas, misalnya ada sepatu. Kalau tas merek Hermes, nah itu ya kalau ibu-ibu ya pasti para kaum wanita ini tahu lah. Ya tas Hermes ini bisa ratusan juta. Ya, padahal ya sama untuk menempatkan, untuk mengantongi benda-benda yang kita biasa bawa. Ya isinya ya dompet misalnya atau HP ya. Isinya kalau ibu-ibu ada make up-nya mungkin ya. Memakai tas 100 ribuan pun isinya mungkin sama. Dan fungsinya mungkin sama. Tapi dari build quality-nya, dari kualitasnya tentu berbeda. Ya, itulah kenapa kemudian harganya berbeda. Ya, dan memang banyak orang-orang yang tidak mempermasalahkan harga ketika kualitasnya bagus. Begitu. Kemudian ada unique selling point berikutnya adalah kedaerahan. Oleh-oleh khas Sukabumi, misalnya. Gitu. Kaos khas Bali. Khas Bali apa ya? Joger. Joger atau ya kalau Jogja Dagadu ya. Nah itu kan mengusung tema kedaerahan. Nah Bali Kintamani ya Bali. Itu Joger, betul. Nah ini kan mengusung tema kedaerahan ini akan bisa menjadi USP juga. Ya, kemudian muncul bebek songkem Madura gitu ya. Terus kemudian ada bolu talas Bogor, bolu susu Lembang. Nah ini kedaerahan ini juga bisa kita pakai untuk unique selling point. Ya misalnya kita mengeluarkan khas Sukabumi. Ya makanan, minuman khas Sukabumi. Minuman sudah ada pala kalau nggak salah. Makanan ada kalau snack ada mochi. Kalau makanan berat ada bubur misalnya. Bubur bisa diangkat menjadi khas Sukabumi. Ya itu misalnya. Kemudian ada yang selanjutnya eksklusif. Eksklusivitas. Biasanya ini barang-barang yang limited edition. Ya, yang diproduksi sangat terbatas. Itu sering kalau di luar negeri produk-produk mahal itu sering hanya dibuat eksklusif. Ya. Atau kemudian juga ada di Singapura itu ada satu klub khusus orang kaya. Jadi kalau nggak kaya-kaya amat nggak bisa masuk. Nah ini eksklusif. Tapi ya justru orang jadi berlomba-lomba untuk masuk ke klub ini. Ya, untuk menjadi member di klub ini. Ya, karena ya mungkin yang mereka cari adalah jaringannya. Kemudian proses. Nah, proses ini sering kita lihat di produk sehari-hari, misalnya di Aqua nih. Aqua proses penyulingannya misalnya disaring 7 kali. Nah, atau minyak goreng melewati 2 kali penyaringan. Nah, itu ya. Ini proses. Atau misalnya untuk produk susu ya, ada prosesnya UHT. Ya, kita pasti sering baca UHT, ultra high temperature, itu adalah proses untuk mengawetkan susu dengan suhu yang sangat tinggi sehingga bakteri-bakteri bisa mati. Ya. Tapi itu
kaitannya dengan teknologi semua. Terus UKM gimana? Bisa nggak diproses? Bisa. Nanti misalnya contoh untuk olahan sambal, ya diprosesnya ditumbuk atau diulek bukan di blender misalnya, itu bisa menjadi USP ya, diulek karena orang percaya dengan diulek cita rasanya lebih enak begitu. Kemudian bahan, kalau tadi air lagi aqua menggunakan dari air mata pegunungan, nah itu ya, murninya air mineral dari pegunungan Indonesia terpilih tuh. Tidak semua Mata air, bukan air mata. Oh iya, salah. Tidak semua mata air ini bisa dipakai oleh Aqua. Ya, jadi tidak semua, mereka punya standar sendiri. Ya, dan mereka akan sangat menjaga itu. Akan sangat menjaga bahan-bahannya. Ya, kemudian ada fungsi. Nah, misalnya kita mempunyai fungsi yang tidak dimiliki oleh produk-produk lain. Ya, misalnya yang apa namanya anti air itu ya, ada jam tangan anti air ya. Kemudian ada tas, sekarang banyak tas yang anti air. Kemudian sepatu sekarang banyak juga yang sudah anti air. Ya, itu bisa menjadi USP juga. Oke, kita akan ke slide selanjutnya. Tadi kita sudah bahas tentang unique selling point, kemudian kita sekarang akan bahas mengenai brand. Brand itu apa? Ada yang bilang brand itu merek, brand itu logo, brand itu warna, kemasan. Menurut saya brand itu adalah semuanya. Ya. Brand itu adalah pengalaman. Brand itu adalah pengalaman yang dirasakan oleh konsumen kita ketika mengkonsumsi produk kita. Ketika memakai produk kita, pengalaman apa yang didapat oleh konsumen? Itulah adalah brand. Bisa jadi kemudian persepsinya berbeda antara apa yang ingin kita sampaikan dengan apa yang diterima oleh konsumen kita. Ya, bisa jadi berbeda. Itulah kemudian tugas kita sebagai pemilik bisnis untuk menyelaraskan, untuk mensamakan persepsi apa yang ingin produk kita dipandang oleh konsumen, itu juga yang diterima oleh mereka. Apabila diibaratkan brand itu sebagai manusia, nah ya, kita akan melihat seperti ini kurang lebih. Ya, karena kemarin itu beberapa hari yang lalu saya ini membaca ya dari seorang pakar branding bahwa manusia itu hanya mau berkomunikasi dengan manusia lagi. Jadi ya brand kita pun harus dipersonalisasikan, harus diibaratkan menjadi seseorang. Ya, orang itu kan dilihat pertama kali itu dari penampilan fisiknya, wajahnya, ya, gaya rambutnya, cara berpakaiannya. Itu kalau di produk ya itunya packagingnya mungkin ya, logonya, kemudian warnanya, itu penampilan fisik. Jadi ini belum sampai ke kemudian konsumen kita bergaul dengan brand kita, hanya baru sebatas melihat fisiknya saja. Ya, ini penampilan fisik saja. Bajunya, oh bajunya rapi misalnya. Oh pakai jas. Oh bajunya elegan. Ya, begitu ya. Kemudian penampilannya oh rapi, rambutnya disisir dengan rapi, kemudian memakai kacamata, nah gitu ya. Kemudian akan masuk ke tahap selanjutnya, cara berbicara. Apakah dia sopan, tegas, santai, humoris, atau mendominasi, ya begitu. Nah ini juga sama di bisnis kita, ini adalah pola komunikasi kita. Iklan kita seperti apa, ya company profile kita, ya website kita, medsos kita itu seperti apa.
Nah, ini lebih dalam lagi dari hanya sekedar penampilan fisik. Ya, kemudian yang ketiga adalah tingkah laku, menjaga tata krama kah, kasar atau tidak tahu aturan, selengean misalnya. Ini sama di bisnis kita juga, produk kita ini, brand kita perilakunya seperti apa? Ada brand value di sana, ada brand essence dan lain-lain. Ya, ketika kemudian orang sudah membeli produk kita, diibaratkan orang tersebut sudah bergaul dengan brand kita. Sehingga orang bisa tidak hanya sekedar penampilan fisiknya saja, tidak hanya sekedar packagingnya saja, tapi bisa tahu juga isinya. Ya, produk kita ketika dikonsumsi itu seperti apa? Ya, apakah kalau makanan misalnya apakah gemuk, kurus, itu bisa dianalogikan ke sana. Apakah mengenyangkan atau tidak? Ya, ketika tampilan makanan yang kita sajikan di rumah makan kita misalnya sangat baik, instagramable, nah berarti diibaratkan bahwa apa namanya, penampilannya adalah penampilan fisiknya cantik begitu ya, kemudian rapi begitu. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah pricing atau harga. Harga ini akan dipengaruhi oleh banyak hal. Ya, yang pertama tentu saja biaya produknya. Berapa biaya produknya? Ya, berapa HPP-nya? Harga pokok produksinya berapa? Ya, ini harus betul-betul kita hitung. Semua biaya yang ditimbulkan akibat dari memproduksi produk kita, itu kita harus hitung dan harus kita catat. Dari sanalah kita bisa menentukan harga. Yang kedua adalah pesaing. Jangan sampai kemudian kita terlalu jauh selisihnya harga kita dengan pesaing. Ya, apalagi pesaing yang sudah menjadi market leader. Kalau bisa mungkin ya di awal-awal kita menerapkan strategi harga lebih murah daripada pesaing kita yang sudah menjadi market leader. Itu bisa juga dilakukan. Sensitivitas. Nah, sensitivitas ini sudah tadi saya singgung sedikit bahwa ada memang produk-produk yang sangat sensitif harganya. Ya, yang akan begitu harganya naik, orang akan meninggalkan, terutama untuk produk-produk yang bukan produk utama, bukan kebutuhan dasar. Ini sangat rentan untuk ditinggalkan. Ya, hanya untuk kesenangan misalnya, itu sangat rawan untuk ditinggalkan. Kecuali memang produk kita produk kebutuhan pokok misalnya, yang walaupun naik ya orang tidak ada pilihan. Akhirnya untuk tetap memakainya. Ya, tadi sudah dibahas juga USP. Kalau USP kita harga murah ya berarti ya kayak tadi Lion ya harga kita harus betul-betul yang termurah. Begitu ya. Kemudian target market. Target market harus kita sesuaikan. Tadi kita sudah bahas ada kemampuan daya beli ya. Golongan ekonomi market kita itu golongan ekonomi bawah, menengah atau atas. Harus disesuaikan ya. Kalau ekonomi menengah ke bawah ya nggak bisa kita mematok harga terlalu mahal. Begitu. Oke, yang selanjutnya adalah how do you sell your product? Bagaimana kita menjual produk kita? Pada umumnya ada 3 pola ya. Ada 3 pola. Yang pertama yang paling bawah itu ada direct selling, jadi dari produsen langsung ke konsumen. Ya, ini biasanya warung makan, restoran, ini langsung ke konsumen. Ada juga beberapa UKM yang seperti ini, langsung ke konsumen. Kemudian yang paling atas itu dari produsen ke toko eceran dulu, kemudian ke konsumen. Nah, ini banyak juga yang seperti ini. Toko eceran itu ya toko-toko biasa lah. Ya, toko biasa, kemudian juga minimarket seperti Alfamart atau Indomart, itu adalah toko eceran. Jadi dari produsen ke toko eceran lalu ke konsumen. Yang tengah itu adalah melalui 2 perantara ya, ke grosir atau distributor dulu, dari grosir distributor ke toko eceran, kemudian ke konsumen. Nah, ini pertimbangannya tentu saja yang pertama dari segi percepatan sebaran produk. Kalau ingin lebih cepat ya memakai grosir dan distributor ini. Ya, kemudian mereka akan menyebarkan ke toko eceran.
Ya, tapi kemudian ya harus dipertimbangkan juga yang kedua adalah faktor biaya. Ya, ketika ada grosir distributor lalu ke toko eceran, tentu biayanya akan lebih tinggi yang mengakibatkan harga jual juga lebih tinggi. Begitu ya, yang nah, kemudian ada juga yang produk-produk yang memang harus dijual langsung dari produsen ke konsumen. Ya, karena strategi kalau ini. Bukan tidak ada pilihan. Kalau ini karena strategi, misalnya yang tadi tas-tas mewah itu Hermes itu ya ada kemudian toko-toko mereka sendiri, ya, toko milik mereka sendiri yang kemudian menjual ke konsumen dan mereka mengklaim keaslian produk hanya bisa dijamin apabila Anda membeli dari toko-toko kami saja. Begitu. Kita lanjut lagi. Ada yang selanjutnya adalah how do you keep your customer? Bagaimana cara mempertahankan customer? Ya, kalau paling bawah itu customer yang ada orang kemudian tertarik dengan produk kita, kemudian mencoba membeli satu kali, mereka menjadi customer kita. Ya, kemudian mereka puas ternyata dengan produk yang mereka beli itu mereka puas. Mereka puas kemudian membeli lagi. Ya, itu di level satisfy, puas customernya dengan produk yang mereka konsumsi, dengan produk yang mereka pakai. Kalau mereka membeli lagi dan tidak pindah ke brand yang lain, itu level selanjutnya yaitu loyal. Ya, mereka sudah ada frekuensi pembelian 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, dan rutin, sudah rutin membeli. Ya, ini sudah luar biasa. Kemudian ada yang selanjutnya adalah engagement. Mereka sudah merasa terikat ya dengan produk kita, bahkan sudah mulai mengiklankan produk kita ke teman-temannya tanpa kita minta. Ya sudah, misalnya nih contoh, ngebakso di mana? Oh ngebakso mah di sana aja, langganan saya enak loh gini. Nah itu adalah konsumen yang sudah engage, yang sudah terikat dengan kita. Karena tanpa kita suruh sudah mengiklankan, sudah mengajak teman-temannya untuk kemudian mengkonsumsi juga produk kita. Nah yang paling tinggi levelnya adalah level advocate. Ini selain mengajak teman-temannya juga mereka membela produk kita ketika ada yang menyerang. Ya, ada yang misalnya, jangan pakai produk itu kan berbahaya. Nah, orang-orang di level advocate ini ya, konsumen kita yang sudah fanatik sekali, mereka akan membela. Oh, siapa bilang? Ini tidak kok, ini memakai bahan yang sudah diuji. Nah, misalnya begitulah. Kalau ada sentimen atau isu mengenai produk kita yang menggunakan bahan yang tidak sehat, misalnya berbahan kimia dan sebagainya, orang-orang di level advocate ini, konsumen di level advocate ini akan langsung membela. Ah enggak kok, itu kan udah keluar misalnya izin edarnya dari BPOM-nya sudah jelas ada nomornya, nggak mungkin produknya berbahaya. Nah, itu mereka di level advocate. Begitu ya. Kemudian, nah ini adalah kelompok ketiga ya dari yang akan kita bahas hari ini, yaitu di operational profitability. Ya, kita ada 4. Yang pertama, bagaimana kita meningkatkan pendapatan kita. Yang kedua adalah bagaimana memanage biaya. Yang ketiga adalah apa sumber daya utama dari bisnis kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mendevelop tim. Oke, yang pertama, bagaimana kita meningkatkan revenue. Ya, seperti tadi sudah dibahas, ya, revenue. Keuntungan adalah omset dikurangi biaya. Cara meningkatkan keuntungan itu ya tingkatkan revenue, kurangi biaya. Secara teori begitulah, ya. Jadi ya revenue kita harus tingkatkan setinggi-tingginya, biaya harus kita tekan serendah-rendahnya. Gitu. Ada 2 cara untuk menaikkan revenue. Yang pertama secara horizontal, ya. Yang kedua adalah secara vertikal. Apa itu vertikal dan horizontal? Nah, ini dia, ya. Kalau vertikal itu adalah upselling. Ya, meningkatkan jumlah pembelian dari orang yang sama agar membeli lebih banyak produk yang sama.
Ibu, ini tisunya kalau ibu beli 2, ibu dapat potongan 10.000. Nah, itu adalah upselling. Ibu kalau ibu membeli lebih banyak, belinya misal 1 lusin, ibu dapat harga khusus. Kalau ibu beli jilbabnya 1 lusin, Bu, ibu dapat diskon reseller misalnya. Itu adalah upselling. Kalau cross selling itu ke produk yang lain. Ya, ini sama. Kalau di minimarket itu pasti kalau tiap bayar pulsanya sekalian Pak, nah, gitu ya. Pulsanya sekalian Teh, itu pasti begitu. Ya, tidak pernah saya ke minimarket yang 2 itu nggak ditawari pulsa, pasti ditawari pulsa. Itu adalah cross selling untuk menaikkan revenue atau pendapatan dari orang yang sama. Kemudian yang horizontal ini adalah menambah jumlah pelanggan kita. Ya, menambah jumlah pelanggan itu bisa misalnya kalau restoran membuka cabang baru di kota yang lain, itu menambah jumlah pelanggan ya secara horizontal. Kemudian misalnya atau menambah jumlah salesman, ya menambah jumlah reseller. Ya di tiap kota jadi ada salesman-nya misalnya, jadi ada resellernya, itu secara horizontal menambah jumlah pelanggan. Sehingga revenue pun akan naik. Ini misalnya nih, kalau hotel pendapatan inti di hotel itu adalah dari sewa kamar, ya. Tapi kemudian juga hotel mendapatkan revenue dari penjualan makanan dan minuman. Ya, kemudian ada hotel yang menyediakan spa, ada sewa mobilnya, ada juga yang banyak hotel yang menyewakan ruangan untuk acara, misal untuk resepsi di ballroom-nya, di aulanya, atau ruangan untuk meeting. Ya. Itu sekarang banyak di hotel itu banyak perusahaan-perusahaan yang meetingnya di sana di hotel, menyewa ruangan untuk meeting. Nah ini tapi juga jangan sampai ada revenue stream ini atau pendapatan-pendapatan lain ini kemudian membuat kita hilang fokus terhadap core bisnis atau bisnis utama kita, ya karena bisnis hotel ya pendapat utamanya dari sewa kamar. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan yang penjualan kamarnya atau tidak fokus di penjualan kamarnya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah how do you manage your cost? Bagaimana kita memanage biaya, ya. Seperti kita sudah tahu biaya terbagi 2, ada fixed cost, ada variable cost. Ya, saya lebih suka di variable cost karena kalau variable cost ini ya akan seiring ya sejalan dengan pertumbuhan dari bisnis kita, dengan operasional dari bisnis kita. Kalau fixed cost kita mau operasional, kita mau produksi, ada yang beli atau tidak, tetap harus dibayar. Makanya banyak perusahaan yang kemudian mengalihkan banyak fixed cost itu kemudian dikonversi menjadi variable cost. Ya, banyaknya menggunakan jasa SDM dari pihak ketiga. Bahkan di tempat saya kerja sebelumnya itu tidak punya aset gedung, tidak punya aset kendaraan, padahal kantor cabangnya di semua kota ada. Ya, tapi mereka nggak punya aset gedung, semuanya bukan milik mereka. Ya, kemudian juga di perkantoran sekarang sudah mulai cleaning service itu hanya ketika dipanggil saja, dipanggil untuk membersihkan, ya dibayar hanya ketika dipanggil saja, jadi tidak tiap bulan. Ya, kemudian yang selanjutnya yang 11, what is your core resources? Apa sumber daya utama Anda? Terutama ya untuk yang bahan baku, ini bahan baku utama ya. Kadang-kadang ada UKM yang kemudian mengeluhkan, aduh Pak susah nih cari bahan baku. Sekarang susah. Nah ini harus hati-hati jangan sampai kesulitan bahan baku di tengah jalan. Jadi kita harus perkirakan bahan baku kita ini masih ada nggak 10 tahun ke depan. Ya, jangan sampai yang tahun depan sudah nggak ada, terus kita nekat membuat bisnis di sana. Ya untuk apa? Buang-buang waktu saja. Ya ini baik itu bahan baku misalnya atau mesin ya, peralatan. Ya kalau di fotografi ya tentu kameranya. Ya
kemudian untuk di digital printing ya tentu alat cetaknya, begitu ya. Dan ini yang terakhir, oke, how do you develop your team? Nah, ini yang paling penting juga ya. Nomor 12 itu adalah how do you develop your team. Jadi bagaimana kita membangun tim. Itulah makanya banyak perusahaan yang mau membayar mahal orang-orang yang kompeten. Kemudian ada ya istilahnya pembajakan antar perusahaan sejenis gitu ya. Kalau di hotel itu ya sudah biasa tuh. Pindah dari hotel satu, GM-nya pindah ke hotel yang lain. Itu biasa. Ya. Bahkan saya pernah kenal dengan seseorang yang memang dia itu spesialis pembajakan. Pembajakan manpower level manager ke atas. Jadi itu headhunter namanya. Ya, mereka akan mencari manajer-manajer handal di perusahaan-perusahaan tertentu yang kemudian untuk pindah. Ya, ini sudah biasa lah. Antara Google, Microsoft, kemudian Facebook itu banyak sekali yang dari Microsoft ke Google, dari Google ke Facebook, pindah-pindah. Ya, karena mereka berani bayar mahal untuk memang yang SDM yang berkualitas, berkompeten. Begitu ya, 12 poin sudah saya bahas hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa ada pencerahan lah. Bisa ada pencerahan mengenai SBM ini. Ya, Smart Business Map ini. Bagaimana SBM ini bisa menjadi tools untuk menguji apakah bisnis kita layak untuk dijalankan atau tidak. Atau apakah ide bisnis kita layak untuk dijalankan atau tidak. Oke, begitu saja dari saya. Kita buka sesi tanya-jawab. Silakan Bu Puji. Baiklah, wah luar biasa sekali ya narasumber kita hari ini. Kita mulai session Q&A. Silakan teman-teman yang mau bertanya, baik materi yang pertama yaitu mindset bisnis ataupun yang kedua adalah smart business map. Teman-teman yang sudah chat, mangga yang mau bertanya silakan. Luar biasa sekali ya, ini materi yang siang hari ini. Sayang sekali kalau tidak tidak digunakan sebaik mungkin. Bertanya mengenai apa yang akan ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya, silakan untuk mulai chatnya, silakan. Di session Q&A ini, silakan rekan-rekan yang mau bertanya baik ke Pak Wega ataupun ke Pak Eko. Dari Nisrina Nazla Febioni. Gimana caranya kita perkuat mental kita untuk memulai bisnis? Silakan Pak Eko. Wow. Oke, langsung dijawab nih. Iya, silakan ya, Pak. Nanti bakal ini sama dilengkapi juga. Baik, tadi siapa namanya? Nisrina. Nisrina. Iya. Oke. Ya, Mbak, bagaimana cara memperkuat mental kita untuk menjadi seorang pengusaha? Yang paling pertama adalah kita harus tahu nih alasan utama kita untuk menjadi seorang pengusaha itu apa? Itu yang paling pertama yang harus kita cari tahu dulu. Alasan utama kita untuk menjadi seorang pengusaha itu apa? Kenapa alasan sangat penting? Jadi dicari dulu why-nya, alasannya. Kenapa alasan itu sangat penting dalam berwirausaha? Karena itu yang akan menguatkan kita ketika terjadi kondisi seperti ini, krisis, kemudian penjualan menurun, kemudian juga misalnya cash flow-nya melambat, gitu ya. Nah, yang harus kita cari tahu adalah
apa alasan kita menjadi seorang pengusaha. Itu yang pertama. Yang kedua nih, jalin silaturahmi. Jalin silaturahmi dengan siapa? Yaitu tentunya dengan mereka para pengusaha. Gitu. Itu yang harus diperkuat, ya. Jalinan kita sebagai seorang kalau kita pengen jadi pengusaha, berarti harus bertemannya dengan pengusaha lagi. Pengusaha seperti apa? Yang tentunya kalau bisa yang levelnya lebih tinggi daripada kita. Karena ada satu hal yang saya yakini sampai dengan detik hari ini. Apa? Yaitu pendapatan kita hari ini adalah akumulasi atau rata-rata dari jumlah teman kita gitu. Jadi kalau misalnya kalau Mbak pengen pengen penghasilannya 1 miliar gitu ya, temannya yang rata-rata pendapatannya di angka segitu. Nah kalau misalnya sekarang kalau di rata-rata pendapatan saya misalnya 1 bulan 3 juta, coba deh 10 orang ya, tulis namanya, kemudian hitung pendapatannya si A, si B, si C itu berapa gitu ya. Kemudian bagi rata-rata. Nah itu jumlah pendapatan kita. Itu yang saya yakini. Jadi yang pertama cari alasan, yang kedua bangun silaturahmi, ya. Yang ketiganya adalah jadilah pembelajar hebat. Gitu. Karena kalau kita ingin berumur panjang, salah satunya adalah kita harus mau jadi pembelajar hebat. Artinya apapun juga, peluang apapun juga, kalau selama kita tahu bagaimana cara menyikapinya, insya Allah pasti akan ada jalannya. Kenapa muncul rasa takut dalam diri kita ketika pengen jadi pengusaha? Karena kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan. Selama kita tahu, ya, pasti akan muncul berani. Tahu itu dari mana? Jadilah para pembelajar hebat. Gali skill, kemampuan, dan sebagainya. Tadi dengan silaturahmi, kita bisa belajar dari orang, dan itu insya Allah akan memperkuat mental kita. Oke. Baik, pertanyaan kedua dari Ladisya Samia. Ketika kita sudah mempunyai visi yang jelas dalam usaha, tapi ternyata usaha kita seperti tidak tepat sasaran. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pembisnis dan bagaimana memperbaiki usaha kita di masa new normal ini? Silakan Pak Eko atau Pak Wega. Oke, Pak Wega nanti tolong bantu lengkapi ya. Ya. Jadi gini, yang tadi sudah disampaikan bahwa yang namanya pembisnis itu, gitu, yang pertama yang harus dikuatkan adalah dipersiapkan adalah mentalnya dulu. Salah satu poin di mental itu yang terbangun adalah visinya, kita mesti jelas dulu nih. Visi yang jelas itu bisa jadi gambaran kita beberapa tahun yang akan datang. Nah kalau misalnya ternyata salah tepat sasaran atau misalnya terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kemungkinan besar adalah lihat yang poin yang berikutnya. Bisnis itu harus berbasis solusi. Bisnis itu harus berbasis layanan ke konsumen. Nah biasanya kita itu suka menargetkan itu sesuai dengan yang kita inginkan gitu, di usaha itu. Padahal usaha itu harusnya berbasis ke konsumen. Apa sebenarnya yang inti jadi permasalahan si konsumen? Konsumen ternyata butuhnya adalah kebutuhan pokok hari ini, misalnya kayak beras ya, kemudian hal yang lain. Kita nawarin baju, padahal dia butuh beras, otomatis tidak akan laku. Artinya, jadi bisnis kita itu harus memang sesuai dengan keinginan si konsumen, gitu. Nah, apakah visi bisa dirubah? Bisa, selama visi itu tadi jelas, ya, jelas. Kemudian visinya juga harus terukur. Kemudian dibatasi dengan waktu, dibatasi dengan daerah geografis ya, kemudian berbasis core kita, kompetensi kita. Gitu. Kenapa tidak tercapai bisnis? Kemungkinan besar karena kompetensi kita tidak sesuai dengan hal tersebut. Gitu. Baik, pertanyaan ketiga ini.
ketika mau berinovasi, apakah harus menciptakan produk baru atau produk yang ada kita inovasikan? Bagaimana Pak Wega? Ketika mau berinovasi ya? Iya. Sebenarnya ada beberapa pendapat soal inovasi. Jadi kita memang agak sulit kalau ingin menciptakan produk yang benar-benar baru. Begitu ya. Jadi inovasi di sini saya artikan adalah berinovasi dengan produk yang sudah ada adalah lebih realistis. Betul. Ya, misalnya inovasinya ada kalau makanan misalnya, makanan di pengemasannya, kemudian misalnya di cara mengkonsumsinya, variannya itu bisa kita inovasi di sana. Ketika orang dulu ketika mau makan nasi kebuli ya harus ke restoran, ya. Ketika tidak bisa memasaknya ya harus ke restoran. Tapi sekarang ada nasi kebuli instan ternyata. Itu kan inovasi. Produknya produk lama sebenarnya ya nasi kebuli. Tapi inovasinya adalah di kemasannya, kemudian strategi penjualannya. Sama inovasinya Gojek misalnya ya. Produknya ya ojek itu kan sudah lama ada. Bukan hal yang baru sebenarnya ojek itu. Tapi kemudian dikemas dengan baik sehingga inovasinya itu bukan di produknya, tapi di layanannya. Ya, ketika Gojek itu lebih mudah diakses orang dibandingkan dengan ojek pangkalan misalnya itu ya. Kemudian harganya lebih jelas. Kemudian kita tinggal nunggu di rumah, ojeknya datang. Kita nggak perlu jalan kaki misalnya ke pangkalan ojek dulu. Nah itu kan inovasi. Jadi tidak melulu harus dari produk yang benar-benar baru. Begitu ya. Ya, mungkin itu ya Pak ini Kang Yasin, bagaimana kita berinovasi, apakah produk yang sudah ada. Kalau menurut kita sih memang betul yang sudah ada, namanya inovasi itu berarti diciptakan ya. Mungkin pertanyaan dua lagi ini saya bacakan. Pertama, bagaimana strategi meruntuhkan market leader, sedangkan apps-nya USP. Lebih tinggi dari, iya. Silakan Pak Wega. Ini pertanyaan. USP-nya lebih tinggi. USP-nya siapa? USP kita atau USP market leader kita? Karena untuk mengalahkan market leader ya dengan USP tadi sudah betul. Jadi ya kita mau tidak mau harus lebih unggul dari USP market leader kita atau memilih. Tadi kan ada banyak tuh ya USP-nya. Misalnya market leader kita USP-nya adalah ada di pricing tadi yang harga. Ya, kita bisa misalnya di service dan quality. Kita keluarkan USP yang berbeda dengan si market leader tersebut. Ya, ketika Garuda Indonesia menjadi market leader, klien muncul USP-nya harga terendah. Ya, berbeda USP-nya dengan market leader. Ini strategi untuk untuk masuk ya, mengalahkan market leader. Begitu ya. Jadi memang sudah betul tadi dari pertanyaannya ada jawabannya. Ya, USP kita harus berbeda dan lebih unggul. Begitu ya. Jadi kuncinya memang di USP. Ya, unique selling proposition. Pilih yang lain yang berbeda dengan market leader kita. Oke. Baik, pertanyaan terakhir mungkin ini adalah bagaimana seorang pengusaha harus fokus dalam satu bidang atau menjalankan usahanya beralih menambah ke bidang usaha lain. Mungkin satu lagi pertanyaan dari Cindy Ayu Lestari. Silakan Pak. Oke. Nah ini apakah seorang pengusaha itu kita harus fokus dalam satu bidang ataukah bagaimana, atau misalnya nambah ke yang lain jenuh dan sebagainya. Baik, di masa saya akan jawabnya di masa saat ini ya. Di masa saat ini yang sikap kita yang harus kita miliki itu ada 4 poin nih teman-teman. 1, kita mesti realistis. Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Wega bahwa
apapun yang kita lakukan adalah harus realistis. Kenapa? Karena banyak hal yang hari ini sudah berubah. Apa yang berubah? Salah satu contohnya nih ya. Salah satu contohnya adalah perubahan perilaku si konsumen. Ada 4 poin perubahan perilaku si konsumen. 1, konsumen sekarang lebih fokus kepada pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya. Nah, ini harus jadi peluang bagi kita. Yang keduanya, bagaimana memenuhi kebutuhan kehidupannya. Kedua, yang jadi perubahan perilaku hari ini adalah ada gaya hidup yang baru di konsumen. Apa itu? Yaitu terpusat di rumah. Nah, berarti kita kalau misalnya tadi nyambung dengan yang inovasi adalah bagaimana menyediakan produk-produk yang bisa diakses dari rumah, bisa bisa dipesan dari rumah dan sebagainya, atau yang membantu kehidupan tadi terpusat di rumah. Yang ketiga, beralih ke metode digital. Yang keempatnya, rasa empati konsumen hari ini lebih tinggi. Dan itu peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan sebagai seorang pengusaha untuk berinovasi. Kemudian, apakah saya seorang pengusaha nih harus fokus ke dalam satu bidang? Teman-teman nggak usah meninggalkan bisnis utamanya. Tapi hari ini tuh cash adalah rajanya. Perputaran uang tunai itu adalah rajanya. Makanya tadi di awal disampaikan juga bahwa sebagai pengusaha hari ini kita harus mampu bijak mengatur keuangan kita, cash kita, ya. Jangan mentang-mentang wah ini butuh modal besar, saya akan pinjam, tahan dulu. Saya harus berinvestasi ke alat, tahan dulu. Kalau memang bisa disinergikan dengan yang lain, kenapa tidak gitu. Jadi bijak dalam penggunaan tadi uang cash. Nah, kemudian karena cash itu adalah rajanya, kemudian sekarang misalnya bisnis yang sedang kita jalankan sedang ada penurunan, kita kan harus melihat nih situasi hari ini. Apa sih yang menjadi kebutuhan dari si konsumen? Kalau kebutuhan dari si konsumen tadi adalah pemenuhan kebutuhan dasarnya, kita tawarkan itu. Gitu. Kita tawarkan itu. Tapi bukan berarti kita meninggalkan bisnis kita. Mungkin saja nanti setelah kita selesainya pandemi, malah satu bisnis yang utama kita tetap berjalan, yang keduanya kita punya keran baru ya untuk keuangan kita. Itu. Kemudian kadang ingin beralih menambah ke bidang usaha lain. Godaan di bisnis itu memang luar biasa. Akan tetapi yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah core bisnis kita. Gitu. Karena belum tentu yang menjadi keinginan kita untuk ke sana, tapi itu menjadi core bisnis kita. Jangan sampai malah menjadi beban. Teman-teman pernah berlari ya? Nah, saya kemarin pagi saya lari nih teman-teman ya, dan ternyata kalah sama anak saya. Itu padahal jaraknya Kang Wega cuma 10 meteran, kalah saya sama anak saya. Kemudian saya mikir kenapa ya saya kalah, padahal langkah saya lebih gede. Ternyata beban saya lebih besar daripada saya. Hari ini lebih berat gitu ya beban saya. Dan nah itu teman-teman, usaha kalau pengen secepatnya berlari, kurangi bebannya. Kurangi bebannya. Gitu. Harus ada beberapa yang dikurangi bebannya, dioptimalkan, dimaksimalkan di kondisi itu. Ya, baiklah, luar biasa sekali ya teman-teman. Narasumber kita siang hari ini sudah banyak sekali ilmu yang diberikan kepada rekan-rekan teman mahasiswa tingkat 3 ini. Kesimpulan yang saya ambil adalah bahwa bisnis adalah untuk jangka panjang ya, di mana bisnis itu mampu bertahan dengan situasi apapun juga. Jadi kalaupun nanti misalnya ibu-ibu teman-teman misalnya dapat laba atau profit, jangan langsung dihabiskan saat itu, tapi harus sustainable ya. Tapi bisnis ini pun mengumpulkan 4 kekuatan, di mana ada 4 power yang harus teman-teman ketahui selain entrepreneur, bisnis, manajemen, serta agama. Kekuatan 4 ini rekan-rekan harus sudah mendarah daging dalam diri seorang pembisnis. Kemudian bisnis juga harus mampu dan berapa besar market yang akan kita hitung atau dibilang dianalisa terlebih dahulu faktor apa aja yang mempengaruhi bisnis kita, karena ada faktor eksternal dan juga internalnya.
Dan satu yang saya rangkum dari semua pembicaraan narasumber ini, bahwa kita harus menerapkan atau mempersiapkan mental dan fisik kita, seorang pembisnis, untuk meraih dan output yang lebih baik dari apa yang sudah direncanakan sesuai dengan mindset teman-teman. Terima kasih saya sampaikan kepada narasumber, yaitu Pak Eko serta Pak Wega. Luar biasa sekali materi yang sudah diberikan pada siang hari ini. Alhamdulillah kita sudah menjalankan dan mendengarkan materi yang luar biasa ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan mahasiswa dan kita semua. Terima kasih dan mohon maaf apabila dalam kesempatan ini tidak sempurna, karena sempurna adalah datangnya dari Allah. Kita sebagai manusia kekurangannya lebih banyak. Akan saya kembalikan kepada MC dan terima kasih. Selamat sukses kepada rekan-rekan teman-teman untuk berwirausaha. Semoga apa yang direncanakan teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa tingkat 3 program studi manajemen STIE PGRI Sukabumi sesuai dengan harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Puji sebagai moderator yang sudah memandu pemaparan materi pada siang hari ini, dan juga terima kasih kepada kedua narasumber kita, Kang Eko dan Kang Wega. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Kegiatan ini bisa terlaksana karena kerjasama dari kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu terlaksananya kegiatan pelatihan soft skill tingkat 3 program studi manajemen hari ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf apabila dengan segala kekurangan yang terjadi pada hari ini, mudah-mudahan di masa yang akan datang semua kekurangan ini bisa diperbaiki dan kita bisa mensukseskan juga kita tujuan lembaga STIE untuk bisa mencetak para entrepreneur muda bisa tercapai. Alhamdulillah di akhir kegiatan ini marilah kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dan jangan dulu ditutup. Sekarang untuk seluruh peserta tolong dinyalakan dulu videonya agar semua wajah cantik dan gantengnya bisa kelihatan. Kita akan adakan foto bersama dulu ya. Siap, operator? Oke, kita akan melakukan 4 kali gaya. 5 kali gaya. Jadi jangan bosan-bosan. Sekarang di akhir acara kita harus senyum yang lebar, memperlihatkan semangat kita agar menjadi orang yang selalu memotivasi diri kita sendiri. Baik, kita mulai. Siap? Hitungan ketiga, gerakan pertama ya. 1, 2, 3. Oh, bentar. Oh. Siap? Siap. Oke. Ayo, Bu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, tahan. Ditahan. Oh, ya. Sekarang gaya ketiga. 1, 2, 3. Oh, tahan. Siap. Siap. Aduh, makasih. Sekali lagi. Sekali lagi. Ya? Oke, sekali lagi. Sekarang yang senyum yang paling lebar. 1, 2, semangat. Oke, terima kasih atas partisipasi dan kerjasama semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan untuk peserta, sekali lagi diingatkan, ada post-test yang harus diisi. Untuk linknya nanti akan di-share di WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Putri, Gaunda Putri.
suara Pak Wenda jadi ayah echo gitu loh. Feedback. Ya, karena berdua komponennya. Dan juga pertama.